Pembicaraan mengenai hubungan antara korupsi dan hak asasi manusia sepertinya belum begitu umum dibicarakan dalam bidang akademisi dan praktisi. Hal ini bisa saja disebabkan karena substansi korupsi atau tindak pidana korupsi secara tekstual tidak menyinggung secara langsung hubungan substantif korupsi dengan HAM. Padahal korelasi keduanya sangat jelas, karena hampir semua kasus korupsi secara langsung maupun tidak langsung diikuti oleh pelanggaran HAM. Karena perbuatan korupsi selalu berawal dari adanya penyalahgunaan kekuasaan, artinya pelaku korupsi biasanya dilakukan oleh para pemegang kekuasaan. Di Indonesia, sejak dulu korupsi telah menjadi gurita dalam sistem pemerintahan dan merupakan gambaran dari betapa buruknya tingkat pemerintahan di negara ini. Akibat dari korupsi itu menghasilkan kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan dan kesehatan, serta buruknya pelayanan publik. Penderitaan pun selalu dialami oleh masyarakat, terutama masyarakat kecil yang berada di bawah garis kemiskinan. Sekarang saja di beberapa daerah, dari berita-berita di media cetak maupun elektronik, kita bisa membaca dan melihat bahwa banjir, longsor, infrastruktur hancur, transportasi terganggu, distribusi barang-barang terhambat, kesehatan masyarakat terpuruk, dan semuanya ini merupakan efek dari adanya korupsi yang mau tidak mau dampaknya dirasakan oleh masyarakat kecil yang tidak berdosa. Secara umum, definisi korupsi dalam ilmu politik adalah penyalahgunaan jabatan dan administrasi ekonomi atau politik, baik yang disebabkan oleh diri sendiri maupun orang lain, yang dilakukan untuk memperoleh keuntungan pribadi, sehingga menimbulkan kerugian bagi masyarakat umum dan perusahaan atau pribadi lainnya. Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pada bab 1 pasal 1 angka 1 merumuskan bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dari keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, dan pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Dalam berbagai survei yang dilakukan oleh lembaga-lembaga yang kredibel, lembaga peradilan ditempatkan sebagai salah satu lembaga yang tingkat korupsinya tinggi. Penelitian yang dilakukan oleh LSMM Kemitraan pada tahun 2010 menemukan bahwa lembaga legislatif sebagai lembaga terkorupsi nomor 1 dengan presentasi 78%, sedangkan lembaga yudikatif dengan presentasi 70%, dan lembaga eksekutif dengan presentasi 32%. Dari hasil survei tersebut, korupsi di Indonesia sudah merupakan kejahatan yang sangat menyengsarakan masyarakat, di mana yang kaya semakin kaya dan miskin semakin miskin akibat adanya korupsi. Hak-hak masyarakat kalangan bawah pun turut mereka ambil, seperti contohnya dana bantuan sosial yang dikorupsi oleh Menteri Sosial. Padahal pada masa pandemi ini, orang-orang yang perekonomiannya lemah sangat membutuhkan bantuan dana dari pemerintah.